Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai laju reaksi, cara menentukan order reaksi, tetapan laju reaksi, dan persamaan laju reaksi. Oke, di sini saya ingin teman-teman mengingat dulu apa pengertian dari laju reaksi. Nah, pertama, pengertian laju reaksi jika kita lihat dari reaktannya. Kita lihat dari reaktannya, pengertiannya yaitu berkurangnya konsentrasi atau jumlah reaksi. Ingat, jumlah reaksi untuk setiap satu satuan waktu. Nah, ini jika dilihat dari reaktannya. Lalu, jika kita lihat dari produknya, yaitu bertambahnya konsentrasi atau jumlah produk untuk setiap satu satuan waktu. Ingat ya perbedaannya, jika dilihat reaktannya maka berkurang, jika dilihat produknya maka ada kata bertambahnya. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan laju reaksi. Nah, kita misalkan ada reaksi seperti Na plus Nb menjadi Qc. Nah, rumus persamaan laju reaksi itu yaitu V sama dengan K kali A pangkat M dikali B pangkat N. Nah, keterangannya V itu laju reaksi dengan satuannya mol kali L pangkat min 1 kali S pangkat min 1. Untuk K itu tetapan laju reaksi di mana satuannya tergantung dengan order reaksinya. Lalu ada M dan N. M itu tingkat reaksi order reaksi terhadap A, lalu N tingkat reaksi atau order reaksi terhadap B. Nah, di sebelah kiri ada A kurung siku. Nah, A kurung siku ini dia adalah konsentrasi awal A dengan satuannya mol kali L pangkat min 1 atau mol per liter. Nah, untuk B kurung siku itu juga merupakan konsentrasi awal B. Satuannya juga sama, mol per liter atau mol kali L pangkat min 1. Sekarang kita akan lanjut ke cara menentukan order reaksi. Nah, di sini ada tabel, ada A, B, dan juga V. Ini laju reaksi ya. Untuk A dan B itu merupakan konsentrasi, satuannya M atau molar atau mol per liter. Nah, kita diminta untuk menentukan order reaksi, lalu persamaan laju reaksi, lalu order reaksi total, dan yang terakhir yaitu satuan tetapan laju reaksi. Nah, sekarang kita coba pertama untuk menentukan order reaksi. Oke, nah yang pertama kita akan menentukan order reaksinya. Kita ingat dulu rumus persamaan laju reaksi yang tadi. Rumus persamaannya yaitu V sama dengan Nah, masih ingat rumus persamaannya? V sama dengan K kali A pangkat M kali B pangkat N. Nah, yang pertama tentunya kita menentukan order reaksi terhadap A. Nah, untuk menentukan order reaksi terhadap A, yang perlu kita ingat yaitu cari data B yang sama. Ingat ya, cari data B yang sama. Nah, di antara data nomor 1 sampai nomor 4, kira-kira data B yang mana yang memiliki nilai yang sama, konsentrasinya sama. Nah, di sini kita lihat yang sama yaitu ada di data nomor 1 dan nomor 2. Berarti yang kita gunakan adalah data yang nomor 1 dan nomor 2. Maka kedua data ini akan kita bandingkan. Untuk data 1 kita masukkan sesuai dengan rumus persamaan laju reaksi. Begitu juga nanti dengan data yang kedua. V-nya kita tulis 2, lalu A-nya kita tulis 0,1, dan B kita tulis 0,1 untuk data yang 1, untuk data yang pertama.
Kita bandingkan dengan data yang kedua. Nah, jika udah kita tulis seperti ini, kita lihat yang sama, data yang sama bisa kita coret. Seperti di sini ada K dengan K, lalu ada 0,1 dengan 0,1. Nah, yang tersisa kita tulis di bawahnya ada 2, berapa, lalu ada 0,1 dan 0,2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 2/8 itu 1/4. Lalu 0,1 per 0,2 itu sama aja dengan 1/2. Pangkatnya pangkat M karena sama-sama pangkat M. Nah, di sini bisa kita cari nilai M-nya. M-nya kira-kira 1/2 itu kita pangkatkan berapa agar menghasilkan 1/4. Nah, ternyata kita pangkatkan dengan 2, maka nilai M-nya yaitu 2. Nah, di sini nilai M itu merupakan order reaksi terhadap A. Sekarang kita lanjut untuk menentukan order reaksi terhadap B. Nah, untuk menentukan order reaksi terhadap B, yang perlu kita ingat, cari data A yang sama. Nah, di sini kita lihat data A yang sama ada di data nomor 2 dan 3. Jadi, kedua data ini akan kita bandingkan. Kita tulis sesuai dengan persamaannya, sesuai dengan rumus persamaannya. Untuk data yang kedua, V-nya 8, A-nya 0,2, B-nya 0,1. Lalu data yang ketiga, V-nya 16, A-nya 0,2, B-nya juga 0,2 N. Nah, jika sudah seperti ini, langkah berikutnya kita cari yang sama lalu kita coret. Di sini masih sama ada K dan juga untuk konsentrasi yang A sama 0,2, kita coret saja. Nah, yang tersisa kita tulis di bawahnya. Ada 8/16 sama dengan 0,1/0,2. Nah, sekarang kita sederhanakan. 8/16 sederhananya yaitu 1/2. Lalu 0,1/0,2 sama aja dengan 1/2 pangkat N. Nah, di sini nilai N-nya berarti 1. Nah, kita sudah mendapatkan nilai N-nya atau nilai order reaksi terhadap B yaitu 1. Sekarang kita akan lanjut untuk menentukan persamaan laju reaksi. Setelah kita menentukan order reaksi terhadap A dan juga order reaksi terhadap B, selanjutnya kita akan menentukan persamaan laju reaksi. Tentunya kita tulis dulu rumus persamaan laju reaksi. Rumusnya yaitu V sama dengan K kali A pangkat M kali B pangkat N. Nah, tadi kita sudah menentukan nilai M dan juga N. Nilai M tadi kalau kita ingat, nilai M tadi yaitu 2. Dan juga nilai N tadi itu 1. Nah, sekarang untuk menentukan persamaan laju reaksi, tinggal kita masukkan nilai M dan N ke dalam rumus.
N bernilai 2, maka kita tulis A pangkat 2. Lalu dikalikan B pangkat N. Karena N bernilai 1, tidak perlu kita tulis pangkatnya. Jadi untuk persamaan laju reaksinya, kita dapatkan V sama dengan K kali A pangkat 2 dikali B. Untuk menentukan order reaksi total, kita menjumlahkan order reaksi yang tadi sudah kita dapat. Ada M dan juga N. Jadi tinggal kita total. Tinggal kita jumlahkan. Nah, untuk order reaksi totalnya bernilai 3. Baik, sekarang kita lanjut menentukan satuan tetapan laju reaksi. Nah, untuk tetapan laju reaksi itu satuannya itu sesuai dengan order reaksinya. Nah, karena di awal tadi kita sudah menentukan order reaksinya, jadi kita bisa langsung menentukan satuan untuk tetapan laju reaksi. Pertama, kita tulis dulu rumus persamaan laju reaksi. V sama dengan K dikali A pangkat 2 kali B. Nah, ini rumus yang kita dapat tadi. Lalu kita masukkan satuannya masing-masing. Untuk V itu laju reaksi, satuannya M per S atau molar per sekon. Lalu untuk K ini yang akan kita cari. Terus untuk A dan B itu satuan konsentrasi, yaitu molar. Nah, jangan lupa jika ada pangkatnya kita tulis. Lalu kita lanjutkan. Nah, dengan begini nilai K dapat kita cari. Jadi M per S dikali 1 per M pangkat 3. Yang sama bisa kita coret. Di sini ada M, kita coret, di sini habis, tinggal sisa 1, di sini pangkatnya jadi 2. Berarti satu per S dikali M pangkat 2. Atau sama saja dengan S pangkat min 1 dikali M pangkat min 2. Nah, ini merupakan satuan dari tetapan laju reaksi yang kita dapatkan untuk contoh soal yang seperti ini. Oke, untuk mengakhiri video materi pada kali ini, di sini sudah saya tuliskan latihan soal untuk bisa teman-teman kerjakan. Nah, caranya seperti yang tadi sudah saya ajarkan. Nah, tinggal teman-teman aplikasikan ke dalam soal-soal yang ada di sini. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.